Pernahkah sekali saja kau pikir kejadianmu? Atau pernahkah kau tahu kemanakah kembalimu dari setitik yang hina? Kini kau berjaya. Pernahkah sekali lagi kau berpikir tentang diri yang selalu terbawa nafsu serta tinggi hati? Diciptakan jin dan manusia selain mengabdi padanya. Tapi mengapa urusan dunia yang kau sanjung kau puja-puja? Perintah Tuhan tak kau hiraukan, ajakan setan kau turutkan. Sadar dan ingatlah akan kematian bahwa dan bawalah amal kebajikan. Renungkanlah hai manusia, tugasmu sebagai hamba. Jalankan segala titah, jauhkan segala dosa, agar jiwamu selalu tenang dan sentosa. Diciptakan jin dan manusia selain mengabdi padanya. Tapi mengapa urusan dunia yang kau sanjung kau puja-puja? Perintah Tuhan tak kau hiraukan, ajakan setan kau turutkan. Sadar dan ingatlah akan kematian bahwa dan bawalah amal kebajikan. Renungkanlah hai manusia, tugasmu sebagai hamba. Jalankan segala titah, jauhkan segala dosa, agar jiwamu selalu tenang dan sentosa. Kebaikan itu harus dipaksa. Dipaksa, kenapa? Ya setannya kan datang juga. Terutama untuk anak-anak muda ya, sholat subuh di masjid itu kunci rahasia dari kesuksesan kamu. Coba lihat Ustadz, subuh berapa jamaahnya?
itulah manusia pilihan Allah. Dan jadilah salah satu pilihan Allah. Saya selalu berdoa pada saat saya hijrah ke Jakarta, doa saya satu, ya Allah beri aku rumah depan masjid. Karena kalau di Jakarta jauh kan alasan untuk ke masjid ada, jauh, macet. Saya doa kabulkan Kasih lah. sampai sekarang rumah selalu dekat masjid. Ini nih saya ngeri nih sama Bu Aisyah. Kenapa? Apa yang ngebatin tuh jadi. Iya, Iya, saya ngeri. malu sama Allah Ustaz kadang. Nggak bisa minta beliau, pokoknya mintain jadi, minta ini jadi. Kapan terakhir ya? Apa? 3 minggu yang lalu ya. Saya tuh pengen banget waktu tidur bayangin saya mau makan bandeng yang kayak dulu, Iya. gede-gede Iya, coklat. iya. So, pengen banget. Loh, saya bangun udah ada di meja makan. Siapa Masa yang sih? kirim? Malaikat kirim. Aku kan bingung Ustaz. Saya belum ngomong dong apa. Ternyata suami saya itu siapin. Allah, itu. Saya tinggal makan. Baru bayangin loh Ustaz. Kok sudah ada di meja makan. Betapa saya disayang Allah. Takut Ustaz, takut. Aduh, aku ini berbuat apa lagi ya untuk agama Allah, kok apa sayang banget gitu. Dan itu ada hadis qudsi, Bu. Oh gitu, saya kalau nggak apa Ustaz. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Aku tergantung prasangka hambaku." Masya. Jadi kalau ibu prasangkanya kayak gitu kejadian. Aduh, Ustaz, jangan main-main itu. Ini kabelnya nyambung, Bu. Astagfirullah. Ini wifi. Aduh, Teman-teman bisa ngebayangin kalau wifi putus. Nah, masalahnya banyak orang nggak yakin. Nggak yakin. Nah, ibu ini keyakinannya sudah sampai batas sehingga tek gitu, turun langsung. Allah. Dan itu sering saya rasakan, Bu. Ini pesantren, saya ngisi di Bintaro. Saya naik taksi kan belum punya mobil. Naik taksi, saya bilang, ya Allah Bintaro ini enak banget ya pengajiannya, ya Allah. Ya Allah Engkau maha kaya, ya Allah. Sambil nangis, Bu. Masya Allah. Ingin punya pesantren di Bintaro. Dikasih, Bu. Sebulan Masya dari situ ada yang wakaf tanah 5.000 meter. Masya Ini yang Allah. sekarang tempat kita ini. Masya Allah. 100 miliar. Masya Allah. Terus bingung lagi, ya Allah gimana ngebangunnya, masa cuma tanah doang, masa pesantrennya camping, Bu. Masya Allah. 3 tahun, hampir 50 miliar selesai. Masya Allah. Hati-hati ngebatin, teman-teman. Otak bawah Iya, saja. itu Allah itu. Nah, cuma kita tuh nggak percaya itu. Masa sih. Itu yang ngeri, Bu. Tapi gimana ya kalau lagi diuji terus jalan keluar supaya nggak tertanam di otak bawah sadar Ustaz. Gimana Ustaz? Enak nih, pastilah ada ujian. Jangan berhenti. Yang jangan berhenti apanya nih? Semua berbaginya. Dikira Jadi kekasih Allah. Yang namanya kekasih nggak pernah berhenti mencintai kan? Terus aja ngelayanin. Makanya saya ingin ngajak ibu nih keliling Indonesia nih. Kita ke pedalaman. Itu sih. Iya, itu caranya. Kalau ibu tadi tanya caranya apa? Nah itu ibu kencengin tolnya. Berarti tambahin volume syukurnya. Kalau syukurnya orang-orang biasa itu 100, ibu syukurnya 1 juta, 1 miliar. Gitu. Jadi tenggelam. Ustaz. Kami keluar masuk penjara, Bu. Bukan karena residivis, karena ngajar baca Quran ke pedalaman. Saya baru pulang sama Ustaz Abdul Somad, naik sampan 2 jam, perjalanan 7 jam, 9 jam nggak ada listrik, nggak ada handphone, nggak ada bisa dihubungin. Lihat guru-guru Quran, Bu. Ini cuma 500.000. Boleh Ustaz supaya menggugah itu hati saya Ustaz. Iya. Jadi seakan-akan tadi kok masih kurang ya, kasih lagi terus. Itu caranya memang dari Allah. Padahal saya nggak punya perusahaan loh Ustaz. Nah itu dia. Nggak punya aja kayak gini kan, gimana kalau Allah. Tapi rasanya malu ya, Bu, dibandingkan dosa dan maksiat kita masa lalu, tapi dikasih terus gitu. Nah itu Ustaz. Itu. Ya Allah. Satu sisi kita tuh sama Allah minta terus itu, tapi durhaka terus itu. Nah itu Ustaz. Ustaz tahu deh. Malu, Bu, malu. Cobalah saya misalnya minta sekali sama ibu pasti dikasih, 2 kali masih dikasih, 3 kali, 4 kali. Wow, Ustaz kuman ini. Memanfaatkan saya nih. Kalau minta sama manusia begitu, Bu. Tapi kerjaannya durhaka terus sama ibu, khianat, nggak amanah. Pasti ibu bilang, wah ini orang nggak tahu diri nih, dibantu. Tapi Allah beda. Kata habis itu, Bu. Yang saya kejar itu. Nih, sekarang ibu lagi sibuk apa? Kalau udah anak-anak tadi udah jadi semua, ibu sekarang ngapain gitu? Kesibukan ibu apa? Saya terserah Allah aja mau dibawa kemana sama Allah. Tapi saya harus betulin, iya benar Ustaz, Iya. dijaga mindset. Mindset. Karena saya pengen apa itu langsung gitu loh, Ustaz. Iya. Otomatis gitu. Saya pernah Ustaz patah hati sama barang tidak bernyawa. Ini cerita lucu ya. Pada saat di Jakarta, mobil Alphard terbaru baru keluar. Iya. Mobil saya waktu itu Innova.
kan. Setiap saya disalib sama Alphard, saya baca Fatihah. Sama alus-alus mobil saya. Ini bener loh Ustaz. Bener. Kan di Jakarta banyak Alphard. Sampai capek nih Ustaz baca Al-Fatihah. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Suami saya dapat kerjaan, dia salah transfer ke ATM saya, itu bisa buat beli Alphard. Udah senang dong. Pada saat transfer kok bisa salah transfer? Tahu tuh. Dia bingung nelpon. Kamu bawa ATM? Kenapa? Kamu nggak tahu saldonya? Enggak. Itu bisa beli apa? Oh, doaku dong terkabul. Ya Allah. Begitu mau beli Alphard, bisa tuh. Saya langsung ingat, oh ada ya doa yang belum terkabul. Waktu itu anak saya nomor 3 belum diberi keturunan. Terus saya sudah bilang, ya sudah Allah, ini udah di showroom nih. Tapi saya batal ya Allah. Walaupun hati saya sangat jatuh cinta, tapi tolong doa ini dikabulkan. Saya tukar. Kalau lihat Alphard, saya merem sambil air mata saya, ya Allah. Kok dikonversi gitu ya? Kok Bisa menyayat hati saya ya Ustaz. Itu benda mati, tapi bisa merontokkan hati karena saya sangat pingin. Walaupun anak saya sudah dijudge tidak bisa punya anak oleh dokter, saya bilang di atas dokter ada Allah. Yuk kita telepon Allah. Lu mama tahu teleponnya Allah? Tahu dong. 2. Ustaz, 2 rakaat. 2 tetes air mata, jam 2. Tuh, resepnya, dengerin. Ya, 2. Akhirnya hasil lab itu mental. Dia sekarang udah punya anak 2. Allah. Dan Nggak ada yang Alphard mustahil. tetap ada di garasi saya. Jadi Alphardnya dapet, anaknya dapet. Tapi saya patah hati berbulan-bulan. Gara-gara Alphard. Jadi kalau ada Alphard sebelah itu saya lagi Ustaz. Sekarang nggak patah hati lagi dong. Dan naik, udah. Selesai. Ya, jadi Allah itu hebat. Menguji kita itu hebat. ATM udah Ustaz, udah di showroom itu Ustaz. Saya rela Ustaz bertukar dengan Allah untuk anak saya. Itulah anak-anak membuat saya jadi ragu. Karena dia tahu perjuangan mama itu nggak mudah. Dari konglomerat, dari ini. Tapi mama tetap aja untuk menjadikan anak selalu nomor 1. Doanya. Bu, kalau cerita tentang ibu, mama gitu, saya jadi teringat ibu saya, Bu. Gak kuat saya kalau mau cerita nih. Saya yakin Ibu Ustadz juga. Iya, mirip dengan petarung saya. kayak ibu. Petarung lah, Ustadz. Dan 2 kali gagal berumah tangga. Dan hasilnya ada, Ustadz. Wah, itu Masya Allah, Bu, itu luar biasa. Jadi perlakukan ibu Anda seperti ratu. Itu sudah nggak bisa dipungkiri. Lihat aja Vanilla, nggak masuk akal loh. Hijab 20.000, menit ke-7 sholat. Dulu doa saya Ustaz pertama jual hijab, kan nggak tahu tuh apa ada yang beli. Doa aja, ya Allah kirim malaikat buat beli hijab. Anak saya jawab, malaikat nggak berhijab mah. Minta terus sama Allah. Sekarang malu Ustaz minta sama Allah. Ya udah. Jadi saya bilang terserah Allah deh, aku mau jadi apa sekarang. Saya tertantang nih keliling Indonesia sama Ustaz. Dengan melihat itu, mudah-mudahan semakin terinspirasi untuk Indonesia. Saya kemarin, Bu, sampai kering air mata. Masya Allah. Ketika saya datang ke sebuah pesantren yang viral videonya, namanya orang bilang pesantren bala-bala. Apa tuh artinya? Bakwan tuh bala-bala. Kenapa bakwan atau bala-bala? Karena santrinya ada 400, 3 kali makan, tapi biaya makannya cuma 15 juta sebulan. 15 juta sebulan. Masya 400 santri, Masya 3 kali makan. Di mana itu Ustaz? Di Cimahi. Oh, Begitu dekat saya datang ke sana, Bu, ya Allah, saya kira saya tamu, saya dilayanin gimana makannya. Nasi putih pakai tempe orek itu udah paling mewah. Masya Allah. Gaji gurunya 300.000, 10.000 per hari. Gaji kepala sekolahnya itu Cimahi ya, bukan di luar Bukan Jawa Cimahi, yang kota Bandung. Padahal Jakarta ini orang kaya. Loh, Masya Allah. kok bisa gitu? Saya datang ke sana. Itu harus diviralin Nah, Ustaz, itu saya supaya ngeliat menggugah iya, para saya datang ke donatur. sana, ya Allah Robbi, kok bisa begini gitu pesantren. Lah, Itu ujian buat kita loh. nah itu kemana kita gitu? Kemana kita? Nah maksud saya, dengan kita melihat yang begitu-begitu, tuh syukur tuh tambah Iya. lagi, Bu.